Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Fikri Maulana dengan NIM F1E 222017 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS kalkulus. Saya dapat kelompok 15 dengan materi anti turunan. Langsung saja di sini. Untuk materi yang ke-15 itu anti turunan. Misal saya ulangi, untuk materi 15 itu anti turunan. Yang ada di materi itu integral tak hingga atau anti turunan. Misal f adalah anti turunan fungsi f pada selang 1, maka f aksen x sama dengan fx untuk setiap x pada 1. Contoh yang pertama, fx sama dengan fx kuadrat, kemudian diturunkan menjadi f aksen x sama dengan fx sama dengan 2x. Itu yang pertama, itu cakup fx sama dengan 2x adalah turunan dari fx sama dengan x kuadrat. Kemudian contoh yang kedua, fx sama dengan sin x. Yang seperti ketahui, untuk turunan dari sin itu adalah cos. Jadi f aksen x sama dengan fx cos x. Itu meliput fx sama dengan cos x adalah turunan dari fx sama dengan sin x. Baiklah, yang pertama itu f1x sama dengan x kuadrat tambah 1 diturunkan f1 aksen x sama dengan 2x. Dan yang kedua juga f2x x kuadrat kurang 3 diturunkan menjadi f2 aksen x sama dengan 2x. X kuadrat tambah 1 bukan satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2x, sehingga bentuk untuk anti turunan fx adalah fx tambah c, dinotasikan integral fx dx sama dengan fx tambah c. Untuk x kuadrat tambah c adalah anti turunan untuk 2x, dinotasikan integral 2x dx sama dengan x kuadrat tambah c. Kemudian selanjutnya sin x tambah c adalah anti turunan untuk cos x, dinotasikan integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Baiklah, itu adalah materi yang pertama dari anti turunan. Kemudian kita akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya itu ada formula integral, di mana formula integral ini terdiri dari terdapat 7 formula integral. Untuk yang pertama itu ada integral xn dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah 1. Contohnya itu yang pertama, bisa kita lihat di sini, integral x kuadrat dx sama dengan 1 per 2 tambah 1 x2 tambah 1 tambah c. Dari mana dapatnya 1 per 2 tambah 1? Di sini kita dapatkan dari rumus di awal tadi, bahwa 1 per n tambah 1. Nah, jadi kita n-nya itu adalah pangkat dari x. Jadi kita dapatnya 1 per 2 tambah 1. Kemudian kita jumlahkan jadi 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Kemudian contoh yang kedua, integral y pangkat 3 dy sama dengan, di sini kita sudah tahu bahwa
3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi kita langsung saja jumlahkan semuanya. Jadi hasilnya 1/4 Y pangkat 4 tambah C. Dan contoh yang ketiga itu integral 1 dx. Nah, bagaimana jika tidak ada x-nya? Nah, di sini terdapat x itu menjadi pangkat 0. Jadi integral x pangkat 0 dx. Kita hanya menambah x-nya saja, pangkatnya 0, dan hasilnya itu sama dengan 1/0 tambah 1. X pangkat 0 tambah 1 sama dengan C. Jadi hasilnya adalah X tambah C. Contoh yang keempat itu integral 2 dx sama dengan 2x tambah 1, dimana x pangkat tidak ada, jadi kita tambahkan saja itu 2x tambah 1. Kemudian untuk formula integral selanjutnya ini ada selanjutnya. Yang kedua itu integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. Yang ketiga integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Yang keempat itu integral secant akar 2 x dx sama dengan tan x tambah c. Yang kelima itu integral cos ec pangkat 2 x dx sama dengan min kotangen x tambah c. Yang keenam itu integral secant x kali tan x dx sama dengan secant x tambah c. Kemudian yang ketujuh yang terakhir integral cos ec x kali kotangen x dx sama dengan min cosecant x tambah c. Itulah materi dari formula integral. Untuk materi berikutnya itu sistem linear integral. Yang pertama itu integral k kali fx dx sama dengan k kali integral fx dx. Untuk contohnya integral fx pangkat 3 dx sama dengan 4 integral x pangkat 3 dx. Kemudian hasilnya sama dengan 4 kali 1/3 tambah 1 x 3 tambah 1 tambah c sama dengan 4 kali 1/4 x 4 tambah c sama dengan x pangkat 4 tambah c. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa rumusnya tidak jauh berbeda dari formula integral pada materi sebelumnya tadi. Jadi kita bisa langsung memasukkan saja angka-angkanya. Seperti contoh di mana dapatnya 1/3 tambah 1 itu dapatnya dari 4x akar 3. Nah, pangkatnya itu kan n, jadi di sini n tambah 1. Kemudian x pangkat 3 tambah 1 pun begitu juga seperti materi pada sebelumnya. Mungkin kalau sudah mengerti materi sebelumnya mungkin akan paham. Untuk contoh yang kedua itu integral 5x kuadrat dx sama dengan ini langsung saja karena tidak ada dua soal. 5/2 tambah 1 x pangkat 2 x pangkat 2 tambah 1 tambah c sama dengan 5/3 x pangkat 3 tambah c. Itu hasilnya. Kemudian yang kedua itu integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx.
Untuk contohnya di sini bisa kita lihat integral 3x kuadrat tambah 4x dx sama dengan integral 3x kuadrat dx kuadrat sebelumnya 3x kuadrat dx tambah integral 4x dx sama dengan integral 3x kuadrat dx tambah integral x dx. Kemudian kita turunkan seperti rumus yang ada pada formula integral, sama dengan 3 kali 1 per 3 x3 tambah C1 tambah 4 kali 1 per 2 x kuadrat plus tambah C2. Kemudian sama dengan x pangkat 3 tambah C1 tambah 2x kuadrat tambah 2 tambah C2 sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah C, hasilnya C sama dengan C1 tambah C2. Itulah materi pada sifat kelinearan integral. Baiklah, untuk materi berikutnya, maaf sebelumnya materinya hanya sampai di situ. Kemudian kita akan masuk ke contoh soalnya saja. Untuk yang pertama itu integral buka kurung 2x pangkat 3 kurang 5x tambah 7 tutup kurung dx sama dengan 2 per 4 x pangkat 4 dikurang 5 per 2 x pangkat 2 tambah 7 tambah c. Dari mana dapatnya 2 per 3 dan x pangkat 4? Di sini sebelumnya kita ketahui bahwa ada rumus formula integral. Nah, rumus formula integral itu 1 per x n. Nah, n nya itulah yang pangkat. Di sini pangkatnya ada 3, jadi 2 per 3 tambah 1, hasilnya 2 per 4. Begitulah hasilnya. Kemudian jumlahkan 1 per 2 x pangkat 4 kurang 5 per 2 x kuadrat tambah 7 tambah c. Itulah hasilnya untuk contoh soal nomor 1. Kemudian kita masuk contoh soal nomor 2. Integral buka kurung 1 per x kuadrat kurang x kuadrat kurang 1 per 3 dx. Di sini ada rumus khusus untuk yang soal per ini. Integral xn dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, itu n tidak sama dengan 1. Kemudian kembali lagi soal, kita jumlahkan sama dengan integral x min 2 kurang x pangkat 2 x dikurang 1 per 3 tutup kurung dx. Dijumlahkan lagi 1 per min 2 tambah 1 x min 2 tambah 1 dikurang 1 per 3 x pangkat 3 kurang 1 per 3 x tambah 3. Nah, kalau masih bingung dapat dari mana 1 per min 2 tambah 1, itu dari jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya itu x min 2. Nah, jadi kita pakai x1 itu 1 per min 1 tambah n. Nah, n itu min 2. Kemudian kembali lagi soal tadi, dijumlahkan min x kurang min x pangkat min 1 kurang 1 per 3 x pangkat 3 kurang 1 per 3 x tambah c. Kemudian hasilnya min 1 per x kurang 1 per 3 x pangkat 3 kurang 1 per 3 x tambah c. Itulah hasil contoh soal nomor 2. Baiklah, di sini selesai materi anti turunan yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan.
perkataan dan penjelasan saya. Saya masih belajar juga di sini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.